guys, balik lagi sama gue Navi Gaming di sini di konten Mobile Legends. Dan di video kali ini gue bakalan nge-review skin Hanabi yang baru aja keluar, sekaligus ngasih tutorial cara memakai Hanabi sesuai build dan gameplay top 1 global. Emang sih gue nggak jago-jago banget ya mainnya, tapi setidaknya bisa jadi referensi kalian untuk bermain Hanabi. Dan di sini gue bakalan make hero Hanabi dengan build tersaki menurut gue, yaitu build top 1 global. Di sini bisa kalian lihat untuk full build-nya itu bener-bener full critical ya. Sementara untuk custom emblemnya, custom emblem marksman dengan talent yang electro flash. Talent ini tuh sangat berguna banget buat Hanabi nih guys. Selain menambahkan movement speed, juga meningkat atau memulihkan darah sebesar 30% dari physical attack hero. Jadi semakin tinggi damage lu ngehealnya semakin gila guys, apalagi kalau critical ya. Dan untuk spellnya flicker, ini gue tiru banget nih buildnya dan susunan emblem termasuk spellnya ya. Dan ini adalah rank gue saat ini 992 mythical point glory. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya, tapi di sini gue ambil dari replay guys ya, karena nggak sempet ke record sih. Gue menuju ke Goldland, di situ berhadapan sama Gusionnya. Dan untuk item pertama sih sederhana ya guys ya, gue beli attack speed, pedang attack speed nih yang ini nih, meningkatkan 10% attack speed. Jadi ini bermanfaat banget untuk di early game, karena di sini gue berhadapan sama Gusion. Ya lu tahu lah ya, Gusion kan burst damage-nya lumayan gitu loh. Tapi di sini gue pede aja gitu loh. Gue memanfaatkan skill 1 gue untuk nge-clear wave minion dengan sangat cepat. Ditambah lu udah ngantongin pedang, dan itu nambah movement speed lo. Maksud gue nambah attack speed lo kok movement speed. Dan di sini sayang banget gue nggak berhasil ngedapetin first blood. Padahal di situ ada Cho ya. Ternyata Cho-nya jet kundonya lagi cooldown mungkin ya. Oke, di sini gue lihat ada lumayan banyak musuh yang sekarat tuh. Ada Zax dan juga si siapa sih ini namanya, Nana ya. Dan di sini gue ngebantuin temen-temen gue untuk team fight, dan gue berhasil ngedapetin kill dengan menggunakan skill 2. Dan enaknya Hanabi ini kalau early game lu bisa banget nyicil-nyicil musuh dengan basic attack dari jarak jauh. Dan di sini gue langsung di-burst sama Link-nya. Gue mencoba one by one situation sama Link-nya, tapi Link punya keuntungan ada buff merah, which is dia ada true damage-nya. Pasti gue kalah dong. Walaupun dari segi level gue sama dia sama-sama level 3, tapi dari segi perannya ya, dia berperan sebagai hyper, tentu dia diuntungkan dengan buff yang dia dapetin. Dan di sini gue mencoba untuk fokus ke Klomang. Gue nggak peduliin temen-temen gue di situ lagi nge-war Zax, ada Gusion juga. Di sini yang terpenting itu Hanabi ya guys ya. Level segini menit-menit awal itu mending farming aja deh. Dan di sini gue terlalu tapi gue heran ya, kenapa sih Nihiro nggak pernah kena buff sama Muntun guys? Kalian ada nggak sih di sini yang lagi nonton user Nihiro? Karena emang agak sedikit langka sih user Hanabi sekarang ya. Maksud gue termasuk hero underrated yang jarang banget dipik ketika kalian mau push rank, kecuali emang suka aja gitu sama Nihiro. Emang suka hero-nya, suka skill-skillnya, atau suka ya toketnya yang gede. Gue juga nggak ngerti, kalian mungkin fetishnya kan lain ya. Dan di sini gue back to the game ya, langsung aja ngambil Klomang, karena di sini bener-bener dikasih free farming, musuh ada di bawah. Gue ngeliat minimap, rajin-rajin ngeliat minimap aja sih guys kalau misalnya kalian pengen farming atau pengen aman gitu lah di lane kalian. Ketika kalian lihat musuh lagi ada di bawah, ya udah farming aja, gold buffnya bisa lu kantongin gratis tanpa ada yang diganggu. Tuh Linknya udah nggak sadar tuh, Linknya pengen ngambil gold buff padahal udah gue ambil. Tapi di sini gold buffnya udah respon lagi sih. Di sini gue pengen nyuri juga kayaknya nggak mampu, dia ada retribution, jadi ya udahlah gue ikhlasin aja guys. Di sini gue langsung fokus ke minion di lane gue, karena minion ini yang bisa mempercepat gue untuk membeli item. By the way, di sini item gue udah jadi Scarlet Phantom ya. Scarlet Phantom udah gue kantongin, otomatis attack speed dan critical gue udah nggak ngotak sih. Walaupun ini masih early game, karena Hanabi yang kita tahu early gamenya nggak terlalu sakit-sakit amat. Dan di sini gue cuman mengandalin Scarlet Phantom ini untuk farming, bukan untuk war. Kalau untuk war agak sedikit susah, belum bisa belum bisa menghasilkan damage yang gede-gede banget juga di early game. Jadi di sini fokus gue untuk farming. Setelah ngambil Pokemon air, gue balik lagi ke lane gue untuk ngabisin minion wave-nya. Di situ gue lihat ada Cho di sini mau ke commit ke arah Gusion. Gue mencoba untuk bantuin, tapi dia ternyata tidak ada flicker ataupun
freestyle jet kundo flicker. Gue kira dia pengen kayak gitu, ternyata cowoknya tidak menggunakan itu. Ya udah, gue balik lagi farming, jaga jarak, karena jaga jarak ini penting. Dan di sini langsung aja dia freestyle cow. Di situ gue bantu backup dia menggunakan ulti gue, dan di situ Gusionnya harus terkill sama seorang Hanabi. Malu nggak sih itu Gusion? Oke, di sini gue memanfaatkan darah turret yang kuning itu untuk nambahin gold gue supaya cepet kaya. Alhasil di sini gue bisa mengantongi yang namanya sepatu attack speed. Di sini gue pakai sepatu attack speed ya, sesuai build dari top 1 global tadi yang udah gue copy, gue praktekin di sini. Oke, kita balik lagi ke jungle monster. Di sini gue mencoba untuk mengamankan jungle monster yang ada di sekitar area lane gue. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget juga, nggak harus ke bot lane atau ke mid lane, ngapain jauh-jauh ya kan. Kita manfaatin aja jungle monster yang ada di sekitar kita. Contohnya kayak tadi jungle monster yang tadi gue masih sempat ngambil itu terus kembali lagi ke lane, dan ini sangat-sangat efektif banget guys buat early game. Dan di situ timing flicker gue sih pas banget ya, kayak gue ngelihat di minimap ini karena replay by the way ya, itu kelihatan kalau misalnya di in game tadi gue kayak ngelihat di minimap itu kosong, ini orang kemana nih. Gue udah ngelihat Gusionnya udah kayak mancing-mancing gue tuh, sama ada link berdiri. Wah, ini gue curiga di semak-semak pasti ada satu lagi nih. Langsung aja gue flicker ke belakang, bener dong. Mau di commit gue, mau di gangbang, tapi di sini akhirnya gue terselamatkan karena flicker tadi. Kalian kalau di situasi kayak gitu sih kuncinya jangan ragu-ragu buat flicker ya guys ya, jangan sayang-sayang sama flicker, karena kalau misalnya gue tadi telat dikit aja itu udah terkena stun dari ultinya Sealing, terus dilambatin lagi sama si Johnny-nya Zax. Jadi itu perfect timing banget sih tadi gue flicker, jadi masih aman, masih bisa farming juga. Di sini musuh bakalan ada war di mid sih sebenarnya. Sebenarnya ini war yang nggak perlu sih, kayak gue masih farming di atas, ngapain terlalu commit banget di midnya. Tapi ya udahlah ya, kan udah terlanjur, gue udah lari ke mid juga. Ya udahlah, sekalian aja gue ambil buff merahnya. Di sini gue memanfaatkan situasi positioning gue lagi di mid, jadi buff merahnya di situ nganggur, ya udah gue ambil aja. Dan di sini gue mencoba untuk ngebantuin teman-teman gue untuk team fight. Di situ berhasil ngedapetin kill dari seorang Nana ya. Nananya berhasil gue kill dengan menggunakan pasif dari skill 1 gue. Dan di sini gue berkesempatan mendapatkan turtle. Walaupun turtle ini harus dibayarkan dengan turret gue yang harus hancur di atas ya, tapi ya nggak apa-apa lah, masih worth it. Gue dapat kill 1, dapat turtle, musuh dapat turret ya. Hitung-hitungannya masih oke lah gitu, masih nggak terlalu rugi-rugi banget. Dan di sini gue langsung balik lagi ke top lane, balik lagi ke gold lane gue, berusaha untuk farming. Di sini setelah ngedapetin buff merah tadi, farmingan gue terlihat lebih cepat ya, lo lihat ya, nge-clear wave minion juga lebih enak. Dan di sini gue sedikit agak maksain untuk ngedapetin turret karena gue nggak mau menyiapkan kesempatan. Di sini lagi kosong tuh kan, walaupun ada Gusion ya. Gusion di sini gak menyadari keberadaan gue yang di semak-semak, jadi gue habis ngancurin turretnya langsung ke semak-semak. Itu sedikit taktik aja sih guys, kalau misalnya kalian tahu nih, kalian pengen nge-push turret terus itu turretnya udah hancur, pasti kalian jadi target selanjutnya, ya udah ngumpet aja ke semak-semak. Di sini gue lagi nungguin wave minion yang bakalan datang, farming aja terus. By the way, udah jadi Berserker Fury, lu lihat ya. Berserker Fury udah gue kantongin. Walaupun emang killnya masih sedikit, ya wajar lah. Hanabi di early game ini masuknya mid game lah ya. Early ke mid game, ya masih menit-menit segini masih agak susah sih. Dan di sini gue mencoba untuk commit ke arah Gusion karena Gusionnya udah ulti, gue tahu itu, dan gue langsung aja pakai flicker gue untuk ngekill seorang Gusion. Dan ini pinter-pinter kalian ngebaca situasi aja sih, kayak musuh itu udah ngeluarin skill apa aja, source skillnya udah keluar apa aja, dan gue tahu Gusionnya udah keluar ulti, jadi makanya gue berani. Dia nggak ada flicker coy, dia spellnya ini execute, jadi ya udahlah gue commit aja, gue pakai flicker gue ulti, main kan nambah-nambahin dapat kill. Dan di sini gue balik lagi ke mid lane-nya, berusaha untuk farming di mid lane karena di top lane gue merasa kayak udah nggak aman gitu.
gue butuh teman-teman gue untuk nge-backup karena di sini Flicker udah gue pakai. Jadi kalau misalnya gue mau farming sendirian itu riskan banget untuk di-geng sama Gusion ataupun Link. Ya di sini gue butuh teman-teman gue sih di saat spell gue lagi cooldown. Dan di sini beruntungnya setelah gue nge-backup Selenanya, gue ngedapetin kill dari Abyssal Arrow yang dihasilkan mengenai si Zax. Dan di sini bahkan gue ngedapetin turret. Dapat gak sih? Enggak, deng. Di sini gue terlalu mukil, cok. Terlalu mukil, astaga. Aturan gue bisa dapetin turretnya. Sebenarnya make Hanabi ini susah-susah gampang sih guys. Kayak misalnya nih, di musuh kan ada Link tuh. Link kan pasti gampang banget buat nge-counter gue. Link itu kan alaminya, nalurinya itu emang counter buat MM. Dan di sini gue mencoba untuk menghindari counter dari Link itu ya dengan memperkuat basic attack gua. Dan di sini gua menjadikan BOD ya sebagai item keempat gua. Windtalker udah gua kantongin by the way untuk movement speed supaya nggak gampang-gampang amat diciduk sama Link. Oke, di sini gua memanfaatkan wave minion di bot lane buat farming. Sementara temen gue tuh kayak war terus tapi tanpa ada gua gitu loh. Jadi gue bingung, menolongnya juga jauh banget guys di atas. Jadi ya udahlah ya, di saat kayak gini, situasi kayak gini, yang gue lakuin menurut beberapa gameplay top 1 global yang gue tonton itu ya udah farming aja, nggak usah peduliin tim lu karena itu juga nggak akan bisa sanggup lu kesana gitu loh. Terlalu jauh untuk gue menuju ke top lane, sementara gue di bot lane. Dan di sini gue mencoba untuk split push, memanfaatkan wave minion untuk farming, dan alhasil BOD gue udah mau jadi. Gue ngedapetin buff merah juga di sini, level gue udah 13 dan baru gue balik gitu loh. Jadi gitu aja sih. Dan di sini gue berhasil ngedapetin shutdown dari seorang Gusion, otomatis tambah kaya dong. Walaupun di sini gue udah pakai flicker, tapi Benedetta-nya sayang banget sih nggak bisa gue kill. Ya udahlah, gue agak sedikit mukil sih, kayak pengen aja gitu ngekill Bennett-nya, tapi kayaknya nggak bisa. Ya udahlah, gue balik aja. Sadar diri lah ya, darat sisa segini mau komit lagi bakalan mati sia-sia gue. Dan ya lu lihat ya, temen-temen gue di situ selalu ngewar tanpa adanya backup damage. Ya gue juga nggak bisa nyalahin tim gue sih, mungkin dia pengennya ngewar mulu ya. Tapi gue menyesuaikan sih ya, karena di sini gue by the way solo orang guys, menyesuaikan gameplay dari tim kalian yang kalian dapet. Kan ini kan public ya, jadi kalian kan nggak tahu tuh gimana permainannya. Jadi di sini gue mencoba untuk ya udah deh, kayaknya ini harus gue kawal terus nih si support gue atau backup gue, Skecho atau si Selena. Karena Selena setiap arrownya kena itu langsung komit mulu guys. Apapun hero-nya ya kan, musuh asal kena arrow-nya langsung komit dia masuk nih. Lu lihat tuh ya, langsung masuk dia, nggak peduli walaupun sendirian. Jadi gue memahami gameplay dia kayak gitu, ya udahlah gue temenin. Dan di sini gue bener-bener barbar banget. Johnny-nya si Zack aja gue one by one-in guys, gue depanin dan alhasil gue ngedapetin double kill. Dan bahkan di sini hampir banget sih triple kill, tapi sayang banget gue nggak ada flicker. Kalau ada flicker bisa triple kill maniak sepek itu anjay. Di menit 13 di sini yang gue lakukan atau yang bisa gue lakukan hanyalah balik dulu, berusaha nge-clear wave minion di bot lane juga. Karena kalau mau team fight terus-terusan bakalan KO juga guys. Menit segini tuh kita harus cari momen sih, lebih ke cari momennya. Ya di sini gue mencoba untuk one by one situation 1 versus 3. Di situ gue memaksakan dan bisa berhasil ngedapetin 2 kill. Ini berkat item ini guys, item Rose Gold yang gue kantongin. Karena kan Hanabi kan punya pasif ketika ada absorb darah putih lu bakalan imun. Jadi gue memanfaatkan si Rose Gold ini. Rose Gold kan pasifnya kan bakalan nambahin absorb darah putih lu. Nah itu yang bikin gue nggak terkena stunnya si Molinanya Nana tadi. Alhasil bisa ngedapetin 2 kill dari Benedetta dan juga si Link. Wah, 2 hero itu kan 2 hero burst damage-nya mereka alias hero core-nya mereka gitu loh. Dua-duanya bisa gue tumbangin. Dan inilah kesempatan gue untuk ngedapetin Lord. Sebenarnya main Hanabi itu
Susah-susah gampang sih guys, pinter-pinter kalian nyari timing aja. Kalau kalian berhasil nyari timing yang pas ya akhirnya kayak tadi, linknya terlalu mukil ke arah gue, dia nggak tahu kalau gue ada rose gold. Pas darah gue sekarat, tek, kok tambah darah lagi. Bingung tuh Link sama Benedetta-nya, malah mereka yang kecret. By the way, gue di sini ada lifesteal dari si talent yang gue pakai ya, itu Electroflash yang tadi gue jelasin ke kalian. Dan di sini gue one by one sama Link, lu lihat ya, Link ulti tapi gue santuy aja. Malah Linknya yang kecret, kan harusnya kan Linknya yang nge-counter gue ya, ini malah gue yang nge-counter. Link kebalik cuy, peran lu kebalik, gimana sih lu Link, masa gue yang counter lu. Ini berkat build top 1 global Hanabi yang gue pakai. Dan di sini Johnny-nya lo lihat, gue barbar aja sih, gue hadepin tuh Johnny karena gue sadar basic attack gue tuh udah tinggi banget, udah kuat banget buat team fight, buat lifesteal juga. Dan di sini gue berusaha untuk nge-end gamenya karena kalau terlalu lama juga bakalan ya ngapain lama-lama gitu loh. Kalau bisa cepet ngapain lama, dan langsung akhirnya kelar gamenya. Ini adalah statistik gameplay tadi guys. By the way, total pertandingannya 16 menit, lumayan lama ya. Kalau kalian bosan nontonnya, ntar mungkin gue skip aja lah part-part yang gak terlalu penting gue ngomongnya. Dan ini adalah final build buat Hanabi di late game ya. Dan bisa tiru kalau kalian pengen tiru. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Kalian juga bisa request hero yang menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. As always, keep support, peace out.